Orang ini bernama Dre Parker. Dia merupakan anak yatim yang hanya tinggal berdua dengan sang ibu. Suatu hari, sang ibu mengatakan bahwa mereka berdua akan pindah ke Cina karena urusan kerja. Ibu Dre kemudian menyarankan Dre untuk belajar bahasa Cina, agar ketika sampai di sana, dia dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Namun, Dre agaknya tidak menyukai rencana kepindahannya itu, dan merasa jika Cina adalah negara yang membosankan dengan bangunan kunonya. Akan tetapi, sang ibu berusaha meyakinkan Dre, karena mereka akan tinggal di sana dengan kurun waktu yang sangat lama. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Beijing. Di sana, Dre dan sang ibu tinggal di sebuah apartemen. Tampak dari raut wajah Dre yang tak menyukai lingkungan barunya itu. Suatu hari, pemanas air di apartemennya rusak. Sang ibu kemudian meminta Dre memanggil teknisi yang bernama Mr. Hans. Dre yang patuh segera pergi mencari Mr. Hans. Dan ternyata sosok yang menjadi pemeran Mr. Hans sendiri adalah Jackie Chan. Di sini Mr. Hans digambarkan dengan sosok pria pendiam dengan raut wajah penuh kesedihan. Setelah mengabari Mr. Hans, Dre pun pergi bermain dengan teman barunya yang kebetulan juga berasal dari Amerika. Saat sedang asik bermain, Dre melihat sosok wanita cantik yang bernama Mei Ying. Tanpa basa-basi, dia pun mencoba mendekatinya. You speak English? What language was that? Ni hao mao. Oh yeah, you like that, huh? Wait. Namun aksinya tersebut rupanya membuat pria lain yang bernama Cheng cemburu. Cheng sendiri merupakan pemuda sepantarannya yang juga menyukai Mei Ying. Cheng kemudian menghampiri mereka dan mengajar Dre hingga babak belur. Keesokan harinya, sang ibu mengantar Dre ke sekolah barunya. Namun sesampainya di sana, Dre pun merasa kecewa karena harus satu sekolah dengan Cheng dan kawan-kawannya. Saat jam istirahat, Dre bertemu kembali dengan Mei Ying. Rupanya Mei Ying juga sekolah di tempat itu. Mei Ying kemudian meminta maaf atas kejadian yang kemarin dan mengatakan bahwa dia berteman dengan Cheng karena orang tua mereka berdua bersahabat. Scene kemudian berganti, di mana Mr. Hans datang ke rumah Dre untuk memperbaiki pemanas air apartemen. Di sana tampak Dre sedang fokus mengikuti latihan karate dari siaran televisi. Saking fokusnya, Dre tidak menggubris panggilan Mr. Hans. Sehingga dengan terpaksa, Mr. Hans menembaknya dengan tutup pasta gigi yang tepat mengenai lehernya. Did you just hit me in my neck? Saat sedang memperbaiki pintu kamar mandi, Mr. Hans melihat ibu Dre yang memarahi Dre karena selalu meletakkan jaketnya di lantai. Dia pun kemudian menyuruh Dre memungutnya dan meletakkannya di gantungan baju. Please pick up your jacket. Thank you. Keesokan harinya di sekolah, Dre terus-terusan bersembunyi untuk menghindari Cheng dan komplotannya. Dalam pelariannya, tak sengaja dia melihat Mei Ying yang sedang latihan biola. Dia pun kemudian masuk ke dalam ruangan itu dan mencoba menyemangati Mei Ying. Beijing Academy of Music. I have an audition next month. Sepulang sekolah, saat Dre sedang menemani ibunya berbelanja, tak sengaja dia melihat sebuah perguruan kungfu. Dre pun sangat antusias untuk mengunjunginya.
Dia berharap dapat belajar kungfu di tempat tersebut, sehingga nantinya dia dapat melawan jika dibully oleh Cheng dan teman-temannya. Namun sayang, kebahagiaan Dre itu langsung sirna tatkala Dre melihat Cheng dan teman-temannya sudah menjadi senior di tempat latihan itu. Dengan rasa kecewa, Dre pun pergi meninggalkan tempat itu. Hey, I want to go home. I'm not happy. I hate it here. Keesokan harinya, sekolah Dre melakukan study tour. Namun bukannya bersenang-senang, Dre tampak khawatir karena selalu mendapatkan intimidasi dari Cheng dan teman-temannya. Sang guru yang melihat Dre gelisah berusaha bertanya. Namun Dre tidak menceritakannya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sepulang dari study tour, Dre kembali berpapasan dengan Cheng dan kawan-kawannya. Dia yang sudah muak kemudian melempari Cheng dengan air kotor. Tak ayal hal itu membuat Cheng marah dan langsung mengejar Dre. Cheng akhirnya berhasil menangkap Dre dan merobohkannya. Beruntung saat akan kembali dihajar, datang Mr. Hans. Dia kemudian menangkis serangan Cheng dan menyelamatkan Dre. Mr. Hans kemudian membawa Dre ke kediamannya. Dia kemudian mengobati luka Dre menggunakan teknik pengobatan tradisional. Setelah diobati, Dre kemudian meminta Mr. Hans untuk mengajarinya kungfu. Namun Mr. Hans menolak karena kungfu digunakan bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membela diri dan menciptakan perdamaian. Namun Dre membantahnya. Dia mengatakan bahwa di perguruannya Cheng, sang pelatih mengajarkan yang sebaliknya. Dre kemudian mengajak Mr. Hans menemaninya meminta maaf ke perguruannya Cheng dan melihat sendiri fakta pengajaran kungfu di tempat itu. Keesokan harinya, Dre dan Mr. Hans datang ke tempat latihannya Cheng. Di sana, Mr. Hans melihat dengan mata kepalanya sendiri metode pengajaran yang beringas dan tak kenal ampun untuk menghabisi lawan yang sudah menyerah. Mr. Hans kemudian mengutarakan niat kedatangannya untuk berdamai. Namun gurunya Cheng yang bernama Master Lee tak menerimanya. Dia merasa direndahkan karena sebelumnya Mr. Hans mengajar murid-muridnya. Dia kemudian menantang salah satu di antara Mr. Hans atau Dre untuk berduel di tempat itu. Dalam situasi sulit, Mr. Hans tak sengaja melihat poster turnamen kungfu. Dia pun langsung berinisiatif jika Dre akan melawan Cheng dan kawan-kawannya di turnamen itu. Mr. Hans juga mengajukan syarat agar Cheng dan kawan-kawannya tak mengganggu latihan Dre sampai turnamen itu tiba. Mendengar tantangan tersebut, dengan sombong Master Lee pun menyetujuinya. Kini, Dre resmi menjadi murid pertama dan satu-satunya Mr. Hans. I will teach you real kung fu. You'll fight them all one-on-one. Yes! Sepulang sekolah, dia pergi ke kediaman Mr. Hans untuk berlatih kungfu. Sesampainya di kediaman Mr. Hans, Dre tampak prihatin dengan kondisi rumah Mr. Hans yang tak terurus dengan sebuah mobil rusak di ruang tamunya. Dre kemudian menemui Mr. Hans untuk memulai latihan kungfunya. Namun di luar ekspektasi Dre, Mr. Hans hanya menyuruhnya memungut, menggantung, dan memakai jaket milik Dre di sepanjang latihan. Pick up your jacket. Hand it up. Up now? Take it down. Put it on. Take it off. I already did all Take this. it off.
Hari terus berganti, dan Dre masih melakukan latihan yang sama. Hingga pada suatu hari, Dre mulai muak dan protes kepada Mr. Hans. Karena menurutnya dengan latihan seperti ini, dia hanya akan dihajar habis-habisan saat turnamen. Dre kemudian berbalik dan berniat berhenti latihan. Namun Mr. Hans menghentikannya dan menunjukkan arti dari latihannya selama ini. Tanpa diduga, Dre telah menguasai dasar dari seni bela diri kungfu. Mr. Hans kemudian mengatakan bahwa seluruh gerakan kungfu terlahir dari kegiatan yang kita lakukan setiap hari dan merupakan cerminan dari bagaimana kita bersikap serta memperlakukan orang lain. Everything is kung fu. Kung fu lives in everything we do, Xiao Zhui. Di hari berikutnya, Mr. Hans mengajak Dre ke sebuah kuil. Dalam perjalanannya, Dre bertanya mengapa mereka tak menaiki mobil yang ada di rumah Mr. Hans, dan justru lebih memilih menaiki kereta api. Namun Mr. Hans hanya diam dan enggan menjawab pertanyaan dari Dre tersebut. Singkat cerita, setelah turun dari kereta, Mr. Hans dan Dre melanjutkan perjalanan menuju ke kuil yang ada di puncak gunung. Dalam perjalanannya, Dre melihat para master kungfu bersemedi dan melakukan latihan. Dia tampak terkesima dengan gerakan-gerakan yang para master kungfu itu lakukan. Di puncak kuil, dia melihat seorang wanita yang tampak seperti mengikuti gerakan ular. Namun Mr. Hans menyanggahnya dan mengatakan bahwa sebenarnya ularlah yang mengikuti gerakan wanita itu. Akhirnya, Dre dan Mr. Hans sampai di tujuan akhir mereka, yakni sumur naga yang ada di puncak kuil. Mr. Hans kemudian bercerita jika dirinya sampai di tempat itu bersama sang ayah saat seusia Dre. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa air itu adalah air ajaib kungfu, dan jika seseorang meminumnya, maka ia tak akan terkalahkan. Mr. Hans kemudian meminta Dre meminumnya. Tentu Dre yang sangat haus karena telah mendaki gunung langsung meminumnya. Di hari berikutnya, Dre melanjutkan latihan kungfu dengan Mr. Hans. Pada suatu hari, Mr. Hans menyuruh Dre untuk libur dan mengatakan jika latihan berlebihan itu tidak baik. Dre pun merasa sangat senang karena dia tak pernah merasakan libur sejak berlatih dengan Mr. Hans. Di sekolah, Dre melihat Mei Ying yang sedang gelisah karena audisi biolanya dimajukan. Dre pun kemudian mencoba menenangkannya sembari mengajaknya bolos latihan. Dengan ekspresi tengilnya, dia mengutip kata-kata Mr. Hans dan mengatakan jika latihan yang berlebihan itu tidak baik. Mei Ying pun akhirnya luluh. Dia mengiyakan ajakan Dre dan bersenang-senang seharian. Namun kebahagiaan tersebut tak berlangsung lama. Karena tiba-tiba ayah Mei Ying menelpon dan mengatakan jika audisinya dimajukan dan akan dimulai 20 menit lagi. Sontak Mei Ying pun langsung kembali dengan dijemput oleh ayahnya menuju ke tempat audisi. Dre yang merasa bersalah berlari mengejar Mei Ying ke tempat audisi untuk menyaksikan penampilannya. Namun selesai audisi, Mei Ying dan kedua orang tuanya menghampiri Dre.
Mereka meminta agar Dre menjauhi Mei Ying karena kehadirannya memberikan pengaruh buruk kepada Mei Ying. Dre yang kecewa kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Mr. Han. Namun sesampainya di sana, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tampak Mr. Hans memukul-mukul mobil yang selama ini ia perbaiki hingga hancur lebur. Rupanya ada cerita menyedihkan di balik itu semua, di mana beberapa tahun yang lalu, pada tanggal yang sama, Mr. Hans mengalami kecelakaan yang mengakibatkan istri dan anaknya meninggal dunia. Maka dari itu, setiap tanggal dan bulan yang sama, dia melampiaskan kesedihannya dengan menghancurkan mobil yang telah membuatnya kecelakaan. Namun tentu saja hal tersebut lantas tak membuat semuanya kembali seperti semula. Anak dan istrinya yang telah meninggal tak akan kembali seperti sedia kala. Dre pun kemudian mencoba menenangkan Mr. Hans dengan caranya sendiri. Dia mencoba membawa Mr. Hans keluar dari kesedihannya menggunakan kungfu. Hari terus berganti. Kini turnamen kungfu hanya menyisakan 1 hari lagi. Selesai latihan, Dre kemudian meminta tolong kepada Mr. Hans untuk menemaninya meminta maaf kepada kedua orang tua Mei Ying. Melihat permintaan Dre yang tulus, ayah Mei Ying pun memaafkannya dan berjanji akan menonton pertandingannya Dre. Keesokan harinya, hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Turnamen kungfu kini telah resmi dimulai. Di babak penyisihan, tampak petarung dari perguruannya Cheng melaju dengan mudah. Sementara itu, Dre yang masih grogi membuat kekacauan sehingga kehilangan poin pertamanya. That's a warning. You cannot run out the map. Beruntung dia kemudian bisa fokus dan menyapu bersih 2 poin yang tersisa, sehingga dia dipastikan melaju ke babak berikutnya. Babak demi babak terus terlewati. Kini Dre telah melaju ke babak semifinal, disusul oleh Cheng dan kedua petarung yang lain. Pada pertandingan pertama, Cheng memenangkan pertandingan dan melaju ke final. Pelatih Cheng yang khawatir kemudian memiliki niatan buruk. Dia menyuruh petarungnya mencederai Dre. Tindakan brutalnya itu membuatnya dieliminasi. Namun Dre yang melaju ke final mengalami cedera yang cukup parah di lututnya. Mr. Hans pun menyuruh Dre agar tak melanjutkan pertandingan. Namun Dre kemudian memohon agar Mr. Hans melakukan pengobatan tradisional seperti yang sebelumnya untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya Dre. Awalnya Mr. Hans menolaknya. Namun melihat kesungguhannya Dre, Mr. Hans pun menyetujuinya. Dengan kondisi kaki sedikit pincang, Dre akhirnya kembali ke arena dan melanjutkan babak final. Saat Cheng hampir kalah, sang pelatih menyarankan untuk menyerang kaki Dre yang sebelumnya cedera. Pertarungan pun berlangsung cukup sengit. Namun atas saran dari sang pelatih, Cheng kemudian bermain licik dengan menyerang kaki Dre yang sebelumnya cedera. Dre kemudian mencoba bangkit dan bertarung dengan 1 kaki. Dalam kondisi itu, ia teringat akan wanita yang berlatih dengan ular di atas kuil.
Dengan satu serangan, Dre akhirnya membuat Cheng tumbang. Dia pun kemudian resmi menjadi juara dalam turnamen itu. Adegan tersebut sekaligus menjadi akhir dari alur cerita film kali ini. Semoga cerita ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk tidak pantang menyerah dalam menghadapi beratnya cobaan hidup. Akhir kata, saya pamit dan sampai jumpa lagi di alur cerita film berikutnya.